Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih mausu'ah Syekh Siddiq Al-Umari juzuk 16. Judulnya Iman Fir'aun. Ini tentang keimanan Fir'aun. Ternyata ada juga sebagian ulama yang menyatakan kalau Fir'aun itu beriman. Ajaib juga nih. Soal. Su'ila radhiyallahu an. Ditanyakan akan Syekh radhiyallahu an. Hal tafarada Ibnul Arabi bil qawli bi imani Fir'aun? Apakah sendirilah oleh Ibnul Arabi dengan pendapat, dengan perkataan, dengan imannya Fir'aun? Ada yang bertanya kepada beliau, apakah cuma Ibnul Arabi yang menyatakan Fir'aun beriman? Jawab. Fa'ajab radhiyallahu an. Menjawab oleh Syekh radhiyallahu an. Ibnul Arabi lam yanfarid bil qawli. Ibnul Arabi itu tidak sendiri ia bil qawli dengan pendapat bi qabuli imani Fir'auna dengan diterimanya iman Fir'aun. Jadi menurut Ibnul Arabi dan ada orang lain juga menyatakan iman Fir'aun itu diterima. Nanti alasannya. Bal sabakahu ilahi ba'du sufiyah. Bahkan mendahului akannya Ibnul Arabi kepadanya pendapat oleh sebahagian sufi. Hakahu anhum Abdus Samad. Menghikayahkan akan ini dari mereka sebahagian sufi oleh Abdus Samad Al-Hanafi. Fi tafsirihi dalam tafsirnya Abdus Samad. Bahwa dianya Abdus Samad itu min ulama mi'atir rabi'ah. Dari ulama ratusan yang keempat. Dari ulama abad keempat. Sekarang kita pengen melihat atas dasar apa. Ada beberapa ulama yang menyatakan Fir'aun itu beriman. Nah, itu yang kita pengen tahu kan. Wal qailuna bi imani fir'auna ishtabaha alaihim maqamud du'a bi maqamil iman. Orang-orang yang berpendapat dengan imannya Fir'aun itu ishtabaha, tersamarkan kepada mereka oleh makam doa dengan makam iman. Jadi begini kata mereka. Jadi gini, Allah dalam Quran berjanji orang-orang yang dalam keadaan ittirar, mudarat, darurat, kondisi darurat, siapapun itu kalau dia berdoa Allah mengabulkan doanya. Nah, sehingga sebahagian ulama menyatakan karena Fir'aun berada dalam kondisi darurat, dia tenggelam. Ketika dia berdoa, maka Allah mengabulkan. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Karena ketika Fir'aun mau tenggelam, Fir'aun tidak berdoa. Tapi Fir'aun menyatakan beriman. Ketika gara-gara seperti itu, kalau orang beriman, Allah sendiri yang menyatakan imannya nggak diterima, udah telat. Tapi kalau makam doa nggak diperselisihkan. Nah, ulama-ulama yang menyatakan Fir'aun diterima imannya, itu mereka agak kabur, semacam terjadi penyamaran, ya kan? Mestinya dia menyamakan antara makam iman dan makam doa, padahal beda. Adapun orang yang berpendapat dengan iman Fir'aun itu istabaha, tersamar kepadanya si Kail oleh makam doa dengan makam iman. Fakalu mereka berkata, Inna Fir'auna kana muttarna. Sesungguhnya Fir'aun ada ia dalam keadaan darurat. Wallahu ta'ala yakbalu doa al-muttar. Allah Subhanahu wa taala itu menerima ya akan doa orang yang dalam keadaan darurat. Wahada sahihun, ini benar sebenarnya. Pernyataan Allah menerima doa orang yang sedang darurat itu benar. Cuma masalahnya Fir'aun nggak berdoa ketika itu. Walau da'a Fir'aunu sa'atal gharaki lanajahullah. Andaikan berdoa oleh Fir'aun pada waktu dia mau tenggelam, sungguh menyelamatkan akan Fir'aun oleh Allah. Walakinnahu lam yad'u bal amana. Tetapi Fir'aun tidak berdoa ya, tetapi beriman. Wal imanu fitil kasaati la yuqba. Iman pada waktu itu tidak diterima binasil Quran dengan nas Quran sendiri. Quran sendiri yang menyatakan beriman ketika itu atau iman Fir'aun ketika itu ditolak. Misalkan kita buka surat Yunus ya, ayat 90. Di sana bunyinya hatta idza adrakahul gharak, hingga ketika mendapati akannya Fir'aun oleh tenggelam. Qala Fir'aun berkata, amantu, aku beriman kata Fir'aun. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwa tidak ada ilah kecuali Tuhan yang telah beriman dengan Tuhan itu oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, saya sebahagian dari orang yang muslim kata Firaun. Nah, itu kan dia beriman di situ bukan berdoa. Sehingga tersamarkan kepada sebahagian para ulama. Kemudian lanjutan ayat itu Allah menyatakan al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru beriman udah telat. Waqad asaita padahal engkau sudah maksiat sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin dan engkau termasuk pelaku perusakan di muka bumi.
Nah, jadi Fir'aun tidak berdoa, beriman. Iman ketika itu Al-Quran menyatakan tidak diterima. Ya, berarti yang benar iman Fir'aun itu nggak diterima. Atau beliau pengen menambahkan dalil lain sebagai bukti bahwa Fir'aun itu memang laknatullah. Wa dalilu sarihu ala mautih. Bermula dalil yang jelas yang menunjukkan kepada matinya Fir'aun kafiran dalam keadaan kafir dari Quran itu qaulullah. Qaulullahi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain yang terang-terang menunjukkan Fir'aun itu memang mati kafir. Ini fal yulkihil yamu bisahil. Maka hendak mencampakkan akannya Nabi Musa nanti oleh sungai ke tepian. Ya kan? Jadi sebelumnya kisahnya kan Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada Nabi Musa agar mengalirkan Nabi Musa ke dalam sungai. Kemudian Allah menyatakan fal yulkihi nanti akan mencampakkan akannya Musa itu oleh sungai ke tepian ya'khudhu yang akan mengambil akannya Nabi Musa aduwwun li oleh musuh bagiku dan musuh baginya Nabi Musa. Jadi dalam ayat ini jelas Allah menyatakan Nabi Musa akan diambil oleh musuh Allah dan oleh musuh Nabi Musa. Musuh Allah itu mesti kafir, yaitu Fir'aun kan. Kemudian nyata di kemudian hari Nabi Musa diambil oleh Fir'aun. Fahadil ayatu tukhbiru anna fir'auna aduullah. Maka ini ayat itu memberitahukan ya bahwa sungguh Fir'aun itu musuh Allah. Wal khabaru la yataghayyaru wa la yunsa. Khabar, ayat ini khabar nih. Khabar, bukan perintah. Informasi, khabar itu tidak berubah ya dan tidak dinasah. Yang dinasah itu ayat perintah atau larangan. Sedangkan khabar itu nggak ada nasih mansuhnya. Fafir'aunu mata kafiran aduan lillah. Maka kesimpulannya Fir'aun itu mati ia dalam keadaan kafir, itu musuh bagi Allah. Kenapa? Idlau qubila imanu. Karena jikalau diterima akan imannya Fir'aun, lam yusamma aduan lillah. Tidak dinamakan Fir'aun itu sebagai musuh Allah. Wah, batilun kan? Ini batil. Kalau kita bilang iman Fir'aun diterima batil. Karena Allah menamakan Fir'aun sebagai musuh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Insyaallah.